Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran produk kreatif kewirausahaan 1 AutoCAD 2 dimensi. Ya, pada kesempatan ini kita akan coba melanjutkan gambar potongan memanjang yang sebelumnya sudah kita buat berdasarkan denah yang kita rencanakan. Nah, di sini kita akan membuat bagian bangunan atas atau atap ya, sesuai dengan rencana atap yang sudah kita buat. Sebelumnya kita akan membuat sopi-sopi terlebih dahulu pada grid 4 dan grid 7. Ya. Nah, kita dapat mengcopy dinding dan kita letakkan pada grid 4 dan grid 7. Kita letakkan sesuai posisinya. Nah, jika sudah, kita dapat membuat kuda-kuda ya, kuda-kuda pada bangunan yang kita buat. Namun sebelumnya kita copy terlebih dahulu ring balaknya pada sopi-sopi seperti ini ya kurang lebih. Nah, lanjut untuk membuat kuda-kuda. Caranya adalah kita dapat menentukan terlebih dahulu letak kuda-kudanya. Caranya dengan membuat line atau garis bantu terlebih dahulu. Kita buat garis bantu terlebih dahulu dengan line dengan jarak dari sisi dalam tembok seperti ini. Nah, selanjutnya kita divide atau kita bagi per segmen garisnya. Di sini kita bagi 3. Kita bagi 3. Nah, jika sudah, kita buat garis as untuk meletakkan kuda-kudanya. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, karena jarak antar kuda-kuda disyaratkan adalah 3 meter. Nah, jika sudah, kita dapat membuat kuda-kuda. Kita dapat mengoffset 12 untuk balok temboknya. Seperti ini. Lalu kita bisa mengoffset kuda-kudanya dari as. Karena ini dari samping, tampak samping, maka kita offset 4 ya, karena dimensinya 812. Nah, kita offset 4 ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi 8 ya, seperti ini. Ini adalah kuda-kudanya tampak samping. Lalu kita dapat memproyeksikan kuda-kuda yang sudah kita buat sebelumnya untuk mengetahui elevasi atau ketinggian dari atapnya. Seperti ini. Di sini kita proyeksikan papan riter dan balok knocknya terlebih dahulu. Ya, lalu kita bisa potong atau trim garis yang tidak kita gunakan seperti ini. Ya. Ini adalah pertemuan antara tiang kuda-kuda dengan balok knock ya, dengan balok knock. Ini tampak samping dari kuda-kudanya. Nah, seperti ini. Lakukan pada kuda-kuda yang sebelahnya ya, yang satunya. Kita copy saja. Lalu kita potong atau trim garis yang tidak kita gunakan. Kurang lebih seperti ini untuk kuda-kudanya. Selanjutnya kita dapat memberikan kaso ya, atau kita bisa berikan gording terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita bisa memproyeksikan dari atap atau kuda-kuda yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita akan memproyeksikan gording terlebih dahulu dengan X-line ya, dengan X-line. Nah, karena gording ini terlihat bagian dalamnya ya, karena dipotong sebelum gording, maka yang terlihat bagian dalamnya nih. Kita buat X-line-nya seperti ini.
Nah, lalu kita potong ya, potong garis yang tidak terpakai, kita potong. Nah, ini adalah gording ya, gording dari atap yang kita buat. Ini tampak samping atau tampak dari potongan yang kita buat, potongan memanjang. Kita dapat memotong garis yang tidak terpakai, kita trim. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, lanjutnya kita dapat membuat kaso ya, kaso pada atap yang kita buat ini. Caranya masih sama seperti tadi, kita dapat memproyeksikan dari potongan atap sebelumnya atau dari kuda-kuda yang sebelumnya sudah kita buat. Ini kita akan memberikan kaso ya, kita berikan titik tengahnya dulu, asnya, lalu kita offset 2,5 ke kanan dan ke kiri karena kasonya ukuran 5/7. Yang terlihat adalah yang bagian 5-nya karena dari samping. Nah, selanjutnya kita memproyeksikan elevasi atau ketinggian dari kasonya. Nah, pada garis ini nanti kita akan memotong seperti ini. Oke. Lalu kita bisa copy ya, bisa copy ke kuda-kuda bagian satunya. Kita bisa copy. Nah, jika sudah, kita dapat meletakkan kaso ini dengan jarak 50 cm ya karena syarat. Namun kita juga bisa menentukan dengan sama seperti tadi dengan line, lalu kita divide, lalu kita bagi 5 menjadi 5 segmen. Karena ini 261, jika kita bagi 5 adalah ya kurang lebih 50 cm nantinya, karena jarak antar kaso itu minimal 50 cm. Kita buat saja dibagi 5 segmen, kita divide. Lalu kita bagi 5 segmen. Nah, jika sudah, kita dapat meletakkan kaso ini ya pada poin-poin yang kita bagi tadi. Kita cari saja node-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita cari lagi node-nya. Nah, letakkan di setiap node yang terbentuk dari perintah divide. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita dapat memirror karena ukurannya sama ya. Tadi 261, lalu kita bisa mirror saja karena sama ukurannya ke sebelah. Nah, kita pilih, kita blok, lalu kita mirror. Ini untuk garis yang tidak termirror bisa kita tambahkan ya. Bisa kita tambahkan. Lakukan hal yang sama pada bagian sampingnya. Kita bisa mirror juga. Nah, ini adalah kaso ya, kaso dari atap yang kita buat. Nah, selanjutnya kita dapat membuat kasonya di luar ya, di luar dari sopi-sopi, di bagian luar atapnya. Nah, seperti ini. Namun sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu batas atapnya. Batas atapnya kita tentukan. Nah, kita proyeksikan, lalu kita potong ya, potong sesuai batas atap. Nah, seperti ini. Kita trim. Ya.
Lalu kita bisa mengoffset ya, mengoffset ke dalam sebanyak 2 cm ya, karena ini adalah ketebalan dari list plank, nantinya akan diberikan pada ujung dari atapnya. Lalu kita bisa tempatkan reng ya pada sisi luar atap ini. Ya, kita tempatkan ini untuk tahanan list planknya. Lalu kita juga bisa memirror kaso yang ada supaya jaraknya sama. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita bisa mirror seperti ini. Nah, untuk elevasi list plank kita dapat menarik garis ya, kita proyeksikan. Nah, karena yang terlihat bagian dalamnya, kita dapat memproyeksikan bagian dalamnya ya, bagian dalamnya kita proyeksikan. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa mengextend ya, mengextend sampai batas list plank seperti ini. Lalu kita bisa potong garis yang tidak terpakai dengan trim. Kita potong garis yang tidak terpakai. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan hal yang sama pada sisi yang satunya, pada sisi sebelah kanan. Sama seperti tadi ya caranya ya, dengan memirror. Nah, karena pada denah atap ini terdapat perbedaan bentuk atap ya, ada yang besar dan yang kecil ya untuk pelananya. Nah, kita dapat menentukan tingginya sama seperti saat membuat potongan melintang. Kita buat terlebih dahulu untuk atap yang kecilnya, pelana yang kecil. Kita tentukan untuk tumpuan kuda-kudanya. Lalu kita buat kuda-kudanya. Proyeksikan untuk elevasinya, elevasi ring balaknya sama ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat kuda-kudanya. Ini tidak perlu ini ya, perlu detail ya, karena kita hanya ingin membuat atau mengetahui dari tinggi kuda-kuda yang kecilnya saja. Sama seperti saat kita membuat potongan melintang sebelumnya. Lalu kita bisa copy ya, bisa kita copy atau kita mirror untuk tiang kuda-kudanya, dan kita copy ya untuk bagian atas atapnya, balok nok, papan reaper, dan genteng hubungannya. Kita copy, lalu kita tempatkan pada sisi kuda-kuda yang kecil. Lalu kita bisa memproyeksikan garis ketinggian dari kuda-kudanya dengan X-line ya, sama seperti saat membuat kuda-kuda yang sebelumnya. Seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mentrim ya, mentrim garis yang tidak kita gunakan, atau kita bisa memotong garis yang tidak kita gunakan. Seperti ini kurang lebih. Lalu untuk batas atapnya kita bisa tentukan ya nanti. Nah, ini untuk menentukan batas atapnya kita gunakan X-line lagi. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita offset 2 lagi karena akan kita gunakan list plank ya pada sisi luar atapnya. Ya.
Ini untuk list plang ya, kita akan membuat list plang. Kita trim garis yang tidak digunakan. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita dapat membuat ini ya, rank. Kita dapat membuat rank sama seperti tadi caranya. Kita bisa memirror supaya jaraknya sama ya. Kita bisa memirror. Kita mirror ataupun kita bisa mengcopy. Kita tentukan titik acuannya ya. Ini menggunakan titik acuan papan Ritter seperti ini ya. Lalu kita bisa mengcopy kembali. Kita bisa copy lagi. Ya, kita copy dengan jarak yang sama ya. Dengan jarak yang sama kita copy. Ini acuannya rank yang tadi sebelumnya. Nah, seperti ini. Lalu kita copy lagi. Copy lagi. Nah, sampai jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa memotong ya, memotong garis-garis yang tidak kita gunakan. Atau kita bisa membuat Shopee terlebih dahulu dengan mengcopy dinding. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kita bisa pendekkan, kita bisa stretch ya, seperti ini. Untuk kaso yang terhalang oleh Shopee bisa kita hapus ya. Untuk kaso yang terhalang oleh Shopee bisa kita hapus. Lalu ini bisa kita copy ya, bisa kita copy untuk kita nantinya jadikan tumpuan untuk list plang ya. Seperti ini, penguat list plang. Lalu kita extend ya sampai pada list plang ya, kasonya. Oke, ini adalah kaso dari atap yang kecil ya, atap lana yang kecil. Nah, selanjutnya kita bisa mentrim ya, memotong garis-garis yang tidak kita gunakan. Kita rapihkan terlebih dahulu. Kita rapihkan hasil gambar atapnya. Nah, ini karena gambar kasonya terlihat dari sebelah dalam ya, maka kaso ini tertutup oleh balok knock dan papan Ritter. Jadi ini kita hapus saja yang pada bagian balok knock dan papan Ritternya untuk kaso. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lanjutkan lagi untuk menghapus garis-garis yang tidak digunakan ataupun tertutup oleh objek gambar ya. Seperti ini tertutup oleh gording, maka kasonya kita hapus ya. Kasonya kita hapus. Seperti ini. Lalu kita pastikan proyeksi atap yang kecil ini atau plana yang kecil ini sudah sesuai dengan elevasi yang kita buat sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa kita bisa mengaktifkan layar kuda-kuda ya pada atap yang kita buat ini. Kita pilih layar kuda-kuda. Nah, seperti ini kurang lebih untuk kuda-kudanya atau untuk atapnya. Nah, ya,
Selanjutnya kita bisa membuat balok ikatan angin atau balok angin. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita bisa memproyeksikan dari kuda-kuda yang sebelumnya sudah kita buat, lalu kita tarik garis ya sesuai garis proyeksinya, seperti ini kurang lebih. Ya, ini kita offset, ini bebas aja ya, ini saya buat 10. Ya, lalu untuk bagian pinggir kayunya ya, kita buat tegak lurus. Kita bisa buat line, lalu kita buat tegak lurus seperti ini, lalu kita trim ya, dan kita bisa memirrornya. Kita bisa mirror. Ya, seperti ini kurang lebih untuk menggambar balok ikatan anginnya. Ini untuk memperkuat kuda-kuda ya, memperkuat kuda-kuda, tiang kuda-kuda. Lalu kita bisa trim ya, atau kita bisa potong garis yang tertutup oleh objek atau yang tertutup oleh balok ikatan angin ini. Oke, kita trim. Lalu kita bisa buat juga garis putus-putus ya untuk objek yang terhalang atau tertutup. Kita rapikan gambar yang kita buat ini. Kita trim garis yang tidak kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk balok ikatan angin pada atap ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa merapikan kembali untuk kaso yang tertutup oleh gording ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat rank pada atap yang sudah kita buat ini. Sama seperti cara-cara sebelumnya, kita hanya memproyeksikan dari gambar atau potongan yang sudah kita buat terlebih dahulu, gambar kuda-kuda yang sudah kita buat. Nah, kita proyeksikan saja rank-ranknya. Kita gunakan X-line, construction line seperti ini. Lalu kita bisa copy ke rank-rank di bawahnya. Kita bisa copy. Dan di sini saya contohkan untuk tidak terlalu banyak ya, karena nantinya akan memusingkan. Karena ini hanya untuk video pembelajaran saja. Ini saya buat sederhana ini seperti ini. Nah, kalian bisa membuatnya lebih lengkap ya. Kalian bisa membuatnya lebih lengkap. Nah, kita bisa potong. Kita bisa potong dengan tool trim. Nah, untuk sebelahnya juga kita bisa potong ya. Kita bisa potong. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya atap yang kita buat. Ini ada kaso, lalu ada rank, dan ada gording. Seperti ini kita tinggal merapikan saja garis-garis yang tertutup atau terhalang oleh objek lainnya. Seperti ini kita tinggal trim, tinggal kita rapikan saja seperti sebelum-sebelumnya.
untuk bagian yang terlihat atau tertutup ini disesuaikan ya oleh garis potong. Jika garis potongnya di dalam, maka pastikan yang terlihat bagian apa saja gitu. Kita bisa rapihkan, kita bisa trim ya garis-garis potong yang tidak terlihat atau garis-garis objek yang tidak terlihat gitu. Kita bisa potong. Seperti ini ya, kurang lebih seperti ini untuk ranknya. Nah, kita bisa copy atau kita bisa mirror ya nantinya. Ini kita masih trim ya, masih trim untuk rank yang tertutup oleh kaso ya, kita masih mentrim. Nah, ini kita bisa copy ya ke bawah ya kasonya ya. Jaraknya kita gunakan acuan yang sebelumnya nih, rank yang sebelumnya. Nah, kita bisa kopikan saja nanti ke bawah. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini untuk atap yang kita buat ya. Untuk atap yang kita buat pada potongan memanjang, kita bisa lakukan trim atau potong untuk merapihkannya lagi. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya kita bisa membuat plafon ya, plafon pada ketinggian 3,5 meter ya, atau 350 cm. Maaf, 320 cm atau 3,2 meter ya, sesuai dengan job sheet gitu, 3,2 meter ya. Lalu kita bisa offset 1 untuk ketebalan plafonnya, dan kita offset 4 untuk dimensi dari hollow yang kita gunakan untuk rangka plafonnya. Lalu untuk hollownya kita bisa copy dari potongan yang sebelumnya. Namun sebelumnya kita pastikan plafonnya menggunakan layer plafon. Nah, ini kita copy ya. Kita copy hollownya. Letakkan pada ujung atau dari pinggir tembok terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita copy pada bagian tengah dari plafonnya atau ruangannya. Nah, kita cari midpointnya, nah, seperti ini. Lalu kita copy lagi berjarak, setiap hollow itu berjaraknya 60 cm. Nah, seperti ini. Jarak antar hollownya 60 cm ya. Untuk pinggirnya nanti bisa dari sisanya, entah 50 atau 40, tapi yang pasti jarak antar hollownya itu 60 cm. Untuk pinggirnya nanti menyesuaikan. Ya,
kurang lebih seperti ini untuk potongan memanjangnya. Namun sebelumnya ini kita rapikan terlebih dahulu sopi-sopinya ya. Nah, kita sejajarkan saja dengan ketinggian tiang kuda-kuda. Kita stretch sopi-sopinya. Nah, sudah jadi untuk potongan memanjangnya. Nah, kalian bisa melengkapinya lagi dengan memberikan keterangan, notasi, atau apapun, memberikan arsiran, ataupun juga kita bisa memberikan pohon ya, memberikan pohon pada taman. Bebas saja, kalian bisa melengkapinya kembali sesuai dengan job sheet. Nah, ini adalah job sheetnya seperti ini. Nah, selamat mencoba dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.